mengenal wajah-wajah pembuli di tempat kerja. Siapa mereka dan bagaimana cara menghadapinya? Bullying di tempat kerja seringkali tidak terlihat. Kamu mungkin sudah menjadi korban, tapi tidak tahu bahwa itu bukan salahmu. Pelakunya bisa siapa saja, atasan, teman sejawat, atau bahkan bawahanmu. Saat tempat kerja membuatmu takut, cemas, dan tidak berdaya, saatnya kamu waspada. Bullying di tempat kerja adalah pola perilaku menyakitkan, merendahkan, atau merugikan seseorang secara berulang dan disengaja. Berbeda dengan konflik kerja biasa yang bisa saling menyalahkan, bullying bersifat tidak seimbang. Pelaku aktif menekan, dan korban tidak punya daya melawan. Bullying dari atasan, atau abusive supervision, adalah bentuk paling umum dari bullying di tempat kerja. Ini mencakup penyalahgunaan kekuasaan untuk mempermalukan atau menjatuhkan bawahannya. Perilaku ini sering dibenarkan sebagai bentuk ketegasan, padahal yang terjadi adalah pelecehan emosional yang sistematis dan merusak. Tanda-tanda bullying dari atasan bisa berupa kritik tanpa solusi, beban kerja tak masuk akal, dan informasi penting yang sengaja ditahan. Seringkali korban merasa tidak cukup baik, meskipun sudah berusaha maksimal, karena standar yang digunakan atasan terus berubah dan penuh bias. Bullying dari atasan tidak hanya menghancurkan semangat kerja, ini bisa menyebabkan burnout, gangguan tidur, hingga depresi berat. Korban juga bisa kehilangan makna hidup, merasa gagal, dan akhirnya membawa luka emosional ke rumah, mempengaruhi hubungan dengan orang tercinta. Bullying tidak harus terjadi secara vertikal. Rekan sejawat juga bisa menjadi pelaku melalui pengucilan, sindiran, atau manipulasi sosial. Perilaku ini sering tidak dianggap serius karena terlihat biasa saja, padahal efeknya bisa menghancurkan harga diri korban secara perlahan. Pelaku bullying horizontal mungkin menyebarkan rumor, memotong pembicaraan korban, atau mencuri ide di hadapan atasan. Korban tidak diberi akses ke informasi penting, dijatuhkan reputasinya, dan dibiarkan bertanggung jawab atas kegagalan tim yang disengaja. Isolasi sosial adalah bentuk bullying yang sunyi. Korban merasa terasing dan tidak diinginkan dalam lingkungannya sendiri. Saat rekan lain memilih diam, mereka sebenarnya ikut memperkuat posisi pelaku. Keheningan bisa menjadi bentuk kekerasan terselubung. Bullying dari bawahan kepada atasan disebut upward bullying. Meski langka, ini bisa merusak otoritas dan integritas kepemimpinan. Bawahan bisa merasa lebih berkuasa karena dukungan kolektif atau koneksi kuat dan memanfaatkan itu untuk melawan atasan secara terang-terangan. Strategi pelaku bisa sangat licik, mulai dari pembangkangan pasif hingga fitnah yang dikemas, seolah-olah sebagai kritik membangun. Jika tidak diwaspadai, pelaku bisa menciptakan persepsi buruk yang membuat atasan kehilangan kepercayaan dari pihak manajemen. Atasan yang dibully bisa merasa tidak dihargai, kehilangan kendali atas tim, dan tidak percaya diri dalam mengambil keputusan. Mereka sering menyalahkan diri sendiri, merasa gagal, dan akhirnya memilih mundur atau menyerah meskipun sebenarnya kompeten. Banyak pelaku bullying sangat lihai memainkan peran. Mereka bisa menjadi karyawan teladan di mata manajemen, tapi monster di mata korban. Perilaku kickdown membuat pelaku nyaris tak tersentuh karena citranya selalu positif di depan orang berpengaruh. Kenali pola, apakah kamu selalu disalahkan, tidak pernah diberi ruang bicara, atau dijadikan kambing hitam atas masalah tim? Jika ya, bisa jadi kamu sedang dibully. Dokumentasi dan kesadaran adalah senjata pertamamu untuk melindungi diri. Hadapi dengan mencatat bukti, mencari dukungan, dan menggunakan saluran pelaporan yang tersedia. Jangan melawan sendirian. Perusahaan yang baik akan melindungi korbannya, bukan menutupi pelaku. Kamu berhak atas tempat kerja yang sehat dan aman. Peran HR bukan hanya pendengar, tapi pelindung. Mereka harus aktif mencegah, menyelidiki, dan menghentikan praktik bullying. Pimpinan harus memberi contoh. Kepemimpinan yang adil dan transparan menciptakan budaya kerja yang saling menghormati. Budaya kerja yang sehat tidak hadir begitu saja. Ia dibangun bersama, dari komitmen individu dan sistem yang melindungi. Berani bersuara, mendukung korban, dan menolak diam adalah awal dari perubahan. Dunia kerja bebas, bullying bukan sekadar mimpi. Bullying bukan masalah sepele. Ia bisa menghapus potensi, menghancurkan karier, dan meninggalkan luka jangka panjang. Jika kamu melihatnya, hentikan. Jika kamu mengalaminya, bersuara. Jika kamu pelakunya, hentikan sekarang sebelum kamu kehilangan rasa kemanusiaanmu. Jika kamu merasa video ini penting, klik like dan subscribe. Kami akan terus membuat konten edukatif yang bermakna.
Bagikan ke rekan kerja, hater, atau siapapun yang perlu tahu. Bersama, kita bisa mengubah tempat kerja menjadi ruang yang aman dan manusiawi.